مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau pertemuan yang lalu karena kita berada di bulan Zulhijjah dan saat itu mendekati hari raya Kurban, saya membahas tentang keluarga Rasulullah SAW sampai pada bagian ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ana ibnu Zabihain." Aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Yang saat ini Bapak Ibu, kita berada di bulan apa Bapak Ibu? Di bulan Muharram. Masih di bulan haram. Jadi bulan haram itu kan ada 4 Bapak Ibu. Ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kita ada di rangkaian terakhir dari 3 bulan haram yang berurutan. Bulan ini pun asalnya sebagian menyebutnya dengan Safar. Kan setelah bulan Muharram, bulan apa Bapak Ibu? Safar. Setelah Safar kan ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas. Nah, aslinya tuh Safar, Rabi, Jumat. Nah, tetapi ada aturan khusus di bulan ini, yaitu dilarang melakukan kezaliman. Tidak boleh ada perselisihan, pertikaian, peperangan. Itu perjanjian di Jazirah Arab. Sehingga bulan itu adalah bulan yang diharamkan, menjadi Muharram, yang disucikan. Nah, di sini kita saat ini sedang berada di tahun 1448, tahun baru Hijriah. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu masih ingat tidak, kenapa kalender kita itu disebut kalender Hijriah? Disebut kalender kita itu atau perhitungan waktu kita 1 tahunnya itu disebut dengan kalender Hijriah karena Hijriah itu dari kata hijrah, dan hijrah itu adalah peristiwa yang terjadi
di masa Rasulullah SAW masih hidup. Hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya sendiri Bapak Ibu itu terjadi di bulan Safar, tanggal 27 Safar. Itu hijrahnya Rasulullah. Tiba nanti itu di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin. Dari Kuba lanjut nanti menuju tempat yang saat ini tempat itu menjadi Masjid Nabi. Bapak Ibu yang sudah haji, sudah umrah pasti ingat-ingat Masjid Kuba itu kan jauh, beda tempatnya kan. Senin tanggal 8 tiba di Kuba. Setelah 4 hari, hari Jumat lanjut tiba di tempat yang nanti menjadi Masjid Nabi itu. Rasulullah tiba itu hari Jumat. Setelah Jumatan, perjalanannya itu kan pagi. Masuk waktu Jumat itu belum sampai. Akhirnya Rasulullah berhenti di Bani Auf itu. Disitulah untuk pertama kali Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat, diikuti sekitar 100 orang. Selesai sholat Jumat lanjut. Nah akhirnya ketika memasuki wilayah Bani Najjar yang di Madinah itu kan onta Rasulullah SAW itu diperebutkan Bapak Ibu. Karena apa? Rasulullah SAW itu masih dipandang sebagai keluarga oleh Bani Najjar. Kenapa dipandang sebagai keluarga? Karena nenek buyut, nenek buyut Rasulullah SAW itu dari Bani Najjar. Jadi begini, ayah Rasulullah SAW itu namanya adalah Abdullah. Abdullah itu adalah putra dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Rasulullah. Abdul Muttalib itu punya ayah. Ayahnya namanya Hashim. Saya pagi-pagi begini kalau bercerita itu khawatir menghantarkan Bapak Ibu itu tidur. Ini lagi seru. Bapak Ibu, siapa ayah Rasulullah? Ayahnya Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Ayahnya Abdul Muttalib siapa? Hashim. Nah, Bapak Ibu, Hashim ini pernah mampir di Yasrib yang nanti jadi Madinah itu. Mampir di Yasrib, menikah dengan perempuan Yasrib namanya Salma. Siapa namanya Bapak Ibu? Salma. Kalau Salma ini nanti, dari Salma ini nanti lahir Abdul Muttalib. Nah, Salma ini adalah putri dari keluarga Bani Adi. Bani Adi ini dari Bani Najjar. Jadi mereka itu sangat kuat dalam melihat nasab. Hashim itu diterima dengan penuh kebanggaan di Yasrib karena Hashim adalah pemimpin Quraisy. Makanya ketika Hashim nanti lanjut ke, ini kan sudah saya ceritakan Bapak Ibu, semoga masih ingat. Hashim lanjut berdagang di Syam, tepatnya di wilayah Palestina. Meninggal dunia Hashim itu di Gaza. Gaza yang sekarang kita menyebutnya Gaza. Meninggal di sana. Kan tidak ada HP dulu Bapak Ibu. Kalau perjalanan dagang itu berbulan-bulan. Ketika sampai berita Hashim meninggal dunia, maka di Mekah digantikan oleh adiknya memimpin. Namanya Muttalib, bukan Abdul Muttalib, namanya Muttalib. Salma hamil.
nanti lahir anak yang di rambutnya itu ada tanda putihnya. Karena ada tanda putih seperti uban, tetapi ngumpul kan gitu loh. Maka dia dinamai Syaibah. Karena uban itu Syaib. Uban. Syaib. Nama asli anak ini nanti namanya adalah Syaibah. Cuma saat usia 8 tahun dijemput oleh pamannya namanya Muttalib dari Mekah, dijemput. Waktu pertama kali dijemput menangis Muttalib. Karena apa? Wajahnya mirip banget sama ayahnya namanya Hashim. Akhirnya ketika diajak untuk ke Mekah, tidak mau kalau tidak diizinkan oleh ibunya. Nah, ibunya nggak mengizinkan. Namanya anak laki-laki bapak saat itu. Nah, saat itu Muttalib bilang, anak ini aku bawa untuk menduduki kepemimpinan tempat ayahnya dulu memimpin. Oh, mau diangkat sebagai pemimpin kota suci. Mau Salma dilepas anak itu, dibawa itu Bapak Ibu. Itulah nanti masuk kota Mekah, semua orang takjub melihat ketampanannya, kegagahannya, lalu bilang beruntung sekali ini Muttalib ini punya hamba Abdul Muttalib. Jadi dia dipanggil hamba sahayanya Muttalib. Maka saat itu Muttalib sudah bilang, ini bukan hamba sahaya, ini bukan budak nih, bukan budak yang baru aku beli, bukan. Ini anak pemimpin kalian. Ini keponakanku. Tetapi orang-orang sudah terlanjur ngomongin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Makanya namanya tidak dipanggil lagi dengan Syaibah, tetapi dipanggil dengan Abdul Muttalib. Sejak itulah dikenal dengan Abdul Muttalib. Bapak Ibu jangan membayangkan orang Arab itu seperti kita. Bapak Ibu pernah mendengar di Arab di Madinah yang sudah haji, sudah umroh, pernah mendengar nggak di Madinah atau di Mekah ada sungai? Pernah mendengar ada sungai? Tidak ada. Tetapi mereka bayangan tentang sungai ada. Sungai Tigris, sungai Efrat yang ada di Irak mereka tahu. Sungai Nil yang ada di Mesir mereka tahu. Tapi mereka tidak punya sungai. Maka nanti kalau masih perumpamaan itu tentang sungai, itu memang benar-benar mereka punya gambaran sungai. Makanya nanti kalau membayangkan kebiasaan orang Arab itu dengan tadi tentang nasab jangan seperti kita membayangkannya. Karena mereka itu kehidupannya, alamnya itu keras. Jadi hubungan kekerabatan itu sangat erat, sangat kuat. Hubungan kekerabatan itu. Jadi untuk penanda-penanda keluarganya, bayangkan sahabat Rasulullah SAW itu Bapak Ibu dalam peristiwa perang Uhud ada yang sekujur tubuhnya itu susah dikenali karena terlalu banyak luka. Hanya bisa dikenali dari lengannya, dari tangannya ini yang ada cincinnya. Siapa yang mengenali? Yang mengenali adalah saudari perempuannya. Jadi sangat hafal. Karena apa? Laki-laki itu adalah pelindung keluarga. Jadi semua perempuan di dalam keluarga itu terhadap pelindung mereka itu hafal benar. Suaranya, kebiasaan orangnya, semua bentuk itu hafal benar, hafal. Maka di antara itu disebut kan ada sahabat Rasulullah SAW dicari. Bapak Ibu tahu Julaibib bukan merek sandal. Itu sahabat Rasulullah SAW yang tidak tampan, perawakannya itu tidak bagus. Saking sayangnya Rasulullah SAW itu sampai menawarkan, kamu tidak ingin menikah? Katanya, ingin ya Rasulullah, tapi siapa yang mau denganku? Akhirnya Rasulullah SAW, ya, aku akan menikahkan. Maka didatangilah salah seorang
Ansar, dari keluarga di Madinah itu, dari keluarga kaum muslimin didatangi oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah melamar anak perempuannya. Senang, tetapi Rasulullah menjelaskan bukan untuk beliau, bukan, tetapi untuk Zaid itu. Tidak mau orang tuanya, kan tahu orang tuanya tidak mau, tetapi anak perempuannya mau. Kenapa mau? Karena yang memintakan adalah Rasulullah. Karena keimanan mau. Nah, dari situ Bapak Ibu, itulah nanti belum sempat bersama, kan ada panggilan jihad, berangkat. Nanti orangnya ini susah dikenali, tetapi semua orang tetap bisa mengingat. Itulah hubungan kekerabatan, Bapak. Nah, saya masuk bab ini, tidak masuk bab tadi tentang hijrah itu, karena peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW nanti masih ada di bab berikutnya. Sesuai dengan urutan kitab ini dan pembahasannya, saya ingin menyampaikan bab ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengingat Diyanatul Arab, agamanya bangsa Arab. Kan kita baru sampai ini di awal-awal. Ini baru pertemuan supaya tidak lompat-lompat. Jadi agamanya bangsa Arab. Kemarin kan tentang pengenalan Jazirah Arab. Jazirah Arab itu gampang Bapak Ibu. Yang saya minta minimal diingat itu oleh Bapak Ibu adalah Jazirah Arab itu dibagi menjadi 3 utama: utara, tengah, selatan. Utara itu disebut dengan Syam, negeri Syam. Yang di tengah disebut dengan Hijaz. Yang di selatan disebut dengan Yaman. Utara apa Bapak Ibu? Syam. Yang tengah Hijaz. Yang selatan Yaman. Nah, sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, apa agamanya? Kan saya sebutkan penghuninya itu dari sejarahnya disebutkan ada 3 tingkatan penghuni Jazirah. Bangsa Arab Al-Ba'idah, Al-Aribah, dan Al-Mustaqribah. Bangsa Arab yang sudah punah, itu yang pertama. Yang kedua, bangsa Arab yang masih asli, yang masih tersisa dari yang punah itu. Kalau melihat perjalanannya itu begini Bapak Ibu. Bangsa Arab yang punah kan setidaknya 2 yang utama contohnya. Bapak Ibu harus tahu karena di dalam Al-Quran disebut kaum Ad dan kaum Samud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Itu yang saya ceritakan kemarin. Yang kedua, Samud. Ad itu di selatan, Samud itu di utara. Nah, ini bangsa yang kan diazab oleh Allah karena mereka mengingkari Nabiullah dan Rasulullah, Nabi Hud, Nabi Saleh, itu kan diingkari oleh mereka. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Yang tersisa yang beriman, itulah yang nanti menyisakan. Nanti mereka itu berubah lagi. Nah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, diutus, itu kan di tengah-tengah, di Hijaz. Suku yang tersisa itu Bapak Ibu dari nabi-nabi sebelumnya, ya, dan dari umat sebelumnya, kan ketemu suku Jurhum. Perempuan suku Jurhum menikah dengan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dari keturunan yang 12 anak laki-laki itu, Nabi Ismail AS nanti memiliki keturunan yang banyak. Dan disitulah pusatnya, ya, di tengah-tengah itu suku Jurhum menyatu dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga melahirkan generasi Arab, bangsa Arab yang baru namanya Al-Mustaqribah, bangsa Arab yang campuran. Karena apa? Nabi Ismail alaihissalam ayahnya itu dari Irak, dari Babilonia, lembah Mesopotamia.
Ibunya dari Mesir. Itu Afrika, beda sudah. Ayahnya beda, ibunya beda bangsa ini. Lahir Nabi Ismail alaihissalam itu gabungan dari dua bangsa. Nanti penghuni Jazirah Arab yang asli suku Jurhum ketemu itu, lahirlah jenis bangsa Arab yang baru namanya Musta'ribah. Bangsa Arab yang itu bangsa yang terarabkan aslinya, yang bangsa Arab campuran. Nanti keturunan Nabi Ismail bercampur lagi. Siapa? Itu adalah suku Huza'ah. Suku Huza'ah. Nah, disinilah nanti saya ceritakan Bapak Ibu. Saya bacakan dulu ya, satu baris di atau satu alinea di sini ini kurang kecil atau kurang besar Bapak Ibu? Mau dibesarkan juga kan? Mau dibesarkan juga kan Bapak Ibu? Sebentar Bapak Ibu. Saya tuh melihat semangat ibu-ibu, saya jadi terinspirasi sih. Karena meskipun melihat bahasa Arab, dilihat terus sama. Sebentar. Ya. Nanti ini yang bagian ini dihapus Mas. Jadi saya bacakan ya Bapak, supaya Bapak Ibu gak apa-apa kalau yang sudah pernah ke pesantren lagi. Namanya kita sorogan. Cuma kalau sorogan biasanya yang di depan megang kitab, lalu masing-masing megang kitab lalu menandai kan. Tapi karena di sini pakai digital, ya, saya lupa nanti. Saya kasih ke siapa ya kitabnya. Bapak Ibu juga buka kitabnya, kan bisa menandai juga. Sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, apa agama penghuni Jazirah? Di dalam kitab ini disebutkan, karena mu'adzamul Arab, kita baru dakwah Ismail alaihissalam. Karena mu'adzamul Arabi, kita baru dakwah Ismail alaihissalam. Jadi sebagian besar penghuni, sebagian besar bangsa Arab, penghuni Jazirah Arab saat itu mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihis. Karena Nabi Ibrahim di mana? Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, di wilayah utara. Cuma beberapa waktu sekali menjenguk Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Kan ingat Bapak Ibu, istri Nabi Ibrahim kan ada dua. Oh, saya menghadap ke sana. Istri Nabi Ibrahim ada dua. Satu di Hijaz, satu di Syam. Satu di Mekah, satu di Palestina. Tapi Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina. Meletakkan istri beliau di Mekah bukan karena keinginan beliau, bukan. Karena memang perintah Allah. Maka kan saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu nanti cek tafsir di surat Ibrahim. Di bagian ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram ila akhir ayat. Itu kan awalnya dijelaskan oleh Rasulullah itu. Latar belakang doa Nabi Ibrahim itu kan diperintah oleh Allah, istri dan anak laki-lakinya yang masih belia, masih menyusui, coba diperintahkan oleh Allah untuk dibawa ke tengah-tengah jazirah, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada penghuninya, di dekat Baitullah, di dekat Ka'bah. Itu kan karena kan ketika akan pergi ditinggal kan Hajar bertanya, apakah engkau pergi meninggalkan kami di tempat yang tidak berpenghuni ini? Wahai suamiku Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi? Akankah engkau tinggalkan kami? Kan gak dijawab Bapak Ibu. Sampai yang ditanya itu, apakah ini perintah Allah? Nah baru dijawab, iya ini perintah Allah. Nah itu. Jadi bukan keinginan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim tidak berani menoleh, karena kalau menoleh berat ya. Tetapi begitu sudah tidak bisa melihat, berbalik Nabi Ibrahim berdoa. Nah doanya itu ada di dalam surat Ibrahim itu.
dikisahkan oleh Allah. Maka keberkahan kota Mekah sampai saat ini ada dalam naungan doa itu. Gak pernah kekurangan itu Bapak Ibu, buah-buahan, kedatangan tamu, gak pernah kekurangan. Alhamdulillah haji tahun ini katanya lebih baik, lebih tertib, lebih enak, lebih tenang, lebih nyaman dan seterusnya. Semoga lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu, aslinya begini. Kan asalnya itu tidak ada penghuni setelah peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Ka'bah itu ditinggikan lagi, dibina lagi oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu suku Jurhum menetap. Nah, Bapak Ibu mohon diingat-ingat urutannya. Saya meminta Bapak Ibu mengingat 3 nama ini. 1, suku Jurhum. Suku apa Bapak Ibu? 2, Banu Ismail. Apa Bapak Ibu? 3, suku Huza'ah. 3, suku Huza'ah. Ceritanya begini Bapak. Di lembah itu hanya ada Hajar dan Ismail alaihissalam. Allah karuniakan Zam-Zam. Zam-Zam, Bapak Ibu sudah tahu ceritanya, gak usah saya ulang. Ada Zam, ada air. Airnya memancar keluar, tapi gak keluar terus kayak lumpur lapindo itu. Kalau keluar terus kan lama-lama jadi telaga Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingat yang sudah haji agak lama atau umroh agak lama, itu masih terasa sekali. Dari hotel-hotel sekitar itu, misalnya Hotel Olayan, itu ke Masjidil Haram turun apa naik? Turun. Karena aslinya itu lembah. Turun. Berasal dari 2 orang, 1 perempuan, 1 anak laki-laki ini, suku Jurhum lewat. Begitu ada air, namanya air Bapak Ibu di Jazirah Arab itu penting. Begitu ada sumber air yang menetap mereka, minta izin menetap. Kata Hajar boleh mengambil air tapi gak boleh mengklaim itu. Akhirnya mereka hidup bertetangga. Akhirnya Nabi Ismail tumbuh besar, tumbuh dewasa. Nabi Ismail salam menikahi perempuan suku. Karena garis keturunan itu dari laki-laki Bapak Ibu, maka Nabi Ismail melahirkan 12 anak dari Nabi Ismail itu, dari istri-istri Nabi Ismail punya anak 12 anak laki-laki, dan dari 12 anak laki-laki itu melahirkan juga keturunan nanti dikenal dengan Banu Ismail. Agama mereka mengikuti agama Nabi Ismail alaihissalam. Islam semuanya. Kan Nabi Ibrahim Islam. Maka Nabi Ibrahimu Yahudiyah wala Nasra walakin kana hanifan musliman. Agama Islam. Agama Nabi Ismail, agama Nabi Ibrahim Islam, agama Nabi Ismail alaihissalam Islam, agama Nabi Ishak Islam. Agama Nabi Yakub alaihissalam Islam. Kan ketika disebutkan kepada anak-anaknya sebelum meninggal, wafatnya Nabi Yakub. Jadi kan cek di surat Al-Baqarah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam semua. Cuma dari Banu Israel itu nanti ada yang menyimpang. Nah, ini kejadiannya Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan mengikuti agama Nabi Ismail. Nah, ketika itu Bapak Ibu yang ada kan yang menghuni lembah itu yang terutama 2, Banu Ismail dan suku Jurhum. Ingat-ingat, apa Bapak Ibu yang menghuni lembah pertama? Banu Ismail, yakni Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail, dan suku Jurhum, suku asal ibu mereka. Gitu. Jadi diingat-ingat benar mereka itu. Nah, nanti mereka ketemu nenek-neneknya, bibi-bibinya itu dari suku Jurhum. Nah, Bapak Ibu,
berjalannya waktu, suku Jurhum mengambil alih kepemimpinan. Ceritanya panjang, saya ringkas. Yang aslinya memimpin Bani Ismail, karena kalah jumlah, suku Jurhum mengambil kepemimpinan. Agamanya tetap Islam. Hanya saja setelah memimpin kota suci, keturunan suku Jurhum ini mulai banyak menyimpang. Akhirnya Banu Ismail, keturunan Nabi Ismail, menentang mereka. Terjadi perselisihan, terjadi peperangan. Ketika ini beradu, dua kubu ini lewat suku ketiga, suku Huza'ah. Suku Huza'ah mendukung atau membantu Bani Ismail. Suku Jurhum kalah. Suku Jurhum karena kalah malu, meninggalkan kota Mekah, keluar. Hanya saja sebelum pergi, titik sumber Zam-Zam ditutup sama mereka, disumbat. Makanya nanti ratusan tahun mereka tidak dapat Zam-Zam. Hanya saja ketika suku Jurhum kalah, Bapak Ibu, bukan Bani Ismail yang memimpin, suku Huza'ah, karena lebih besar mereka datang. Masih ingat ya tadi? Jurhum, Bani Ismail, Huza'ah. Nah, inilah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu disebutkan. Saya berdiri untuk menarik perhatian Bapak Ibu. Ini sebagian besar bangsa Arab itu mengikuti dakwah Nabi Ismail. Cukup panjang kan? Sebagian besar bangsa Arab mengikuti dakwah Nabi Ismail salam. Hina da'ahum ila dini abihi, ketika Nabi Ismail menyeru kepada agama ayahnya, yakni agama Islam, Ibrahim alaihissalam. Maka mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan beragama dengan agama Allah. Hatta tola alaihimul amad wa nasuhadha bima dzukiru bih. Sampai berlalu waktu mereka lupa, mulai lalai. Sampai kejadiannya begini, illa annahum baqiya fihim at-tauhid wa 'iddat syair min din Ibrahim. Tetapi selalai-lalainya mereka masih ada tersisa ketauhidan itu. Ketauhidan itu masih tersisa, dan beberapa syiar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya apa? Haji, tawaf, masih tersisa. Hatta ja'a Amru ibn Luhai, ra'isu Huza'ah. Sampai tiba masa, nah ini Bapak Ibu, saya sampaikan ke jenengan. Sejarah, kalau jenengan tanya, sejak kapan di Mekah itu ada berhala? Maka jenengan jawab, sejak Amr bin Luhai membawa berhala dari Syam. Ini dikisahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam, penghuni Jazirah sebagian besarnya mengikuti agama kedua Nabi ini, agama Islam. Sampai berganti kepemimpinan, diganti oleh suku Jurhum, masih. Kalau masalah sosial itu ada saja masalahnya, tetapi agamanya masih. Sampai masuk suku Huza'ah itu masih tersisa ketauhidan. Hanya saja perkara besar nanti terjadi. Kan berarti ada masa Banu Ismail memimpin beberapa lama, terus suku Jurhum. Suku ketiga yang memimpin kota Mekah itu adalah suku Huza'ah. Itu juga ratusan tahun. Suku Huza'ah ini saat masa kepemimpinan Amr bin Luhai itu baik orangnya Bapak. Baik.
pemurah, suka memberi, suka bersedekah, suka melayani tamu Allah, baik. Cuma saja dia salah dalam saat dia disesatkan oleh iblis, melihat berhala di negeri Syam, dibawa pulang ke Mekah. Itulah pertama kali nanti berhala ditaruh di dekat Ka'bah. Nanti orang yang datang, Bapak Ibu, yang datang melakukan haji, melihat berhala itu juga dilakukan oleh penjaga kota sucinya. Sejak itulah lalu berhala, penyembahan terhadap berhala itu merajalela di bukan hanya Mekah, tapi sekitar Mekah hingga Jazirah Arab. Penyembahan berhala. Kelak apa yang tersisa itu dari berhala-berhala itu dihapuskan, dihancurkan sekitar 360 berhala di masa Rasulullah SAW, dihapus semua itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, agama orang-orang bangsa Arab semulanya itu adalah murni Islam. Tetapi di masa kepemimpinan Amr bin Luhai, jadi Rasulullah menyaksikan Amr bin Luhai itu menyeret berhala di neraka. Karena dialah orang yang pertama kali membawa kesyirikan itu ke Mekah. Itu sangat disayangkan. Orang yang baik tapi tersesat. Sehingga diikuti kesesatan itu sama orang-orang banyak. Sehingga dikenal dengan kebiasaan mereka menyembah berhala. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi di tengah, di Hijaz Bapak Ibu gambarannya. Bapak Ibu bersabar dulu, ada bagiannya lagi. Di selatan Bapak Ibu, di selatan agamanya itu sama, Islam juga. Cuma ada kejadian. Kan Bapak Ibu tahu, aslinya Nabi Isa alaihissalam sama Bapak Ibu yang diajarkan adalah agama Islam. Jadi kalau dari urutan Nabi yang 25 yang disebut dengan Al-Quran, Nabi yang terdekat dengan Rasulullah atau sebelum Rasulullah adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu Bapak Ibu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Kan gini, Nabi Ibrahim alaihissalam punya Nabi Ismail alaihissalam, anak pertama. Anak kedua Nabi Ishak alaihissalam. Dari garis Nabi Ismail alaihissalam inilah nanti terus sampai Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Ishak alaihissalam, di antara putra-putra beliau ada Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub alaihissalam inilah yang bergelar Israel. Punya anak 12 laki. Dari 12 anak laki-laki inilah nanti lahir banyak anak keluarga. Maka mereka semua disebut Banu Israel. Dari 12 anak laki-laki itu ada Nabi. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Dari 12 anak ini Bapak Ibu, di antara 12 anak, di antara keturunan itu ke bawah nanti ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Harun alaihissalam. Setelah itu ada Nabi Ilyas. Ada banyak Nabi dan Rasul. Nanti terakhir sebelum Rasulullah adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini kejadiannya begini Bapak Ibu. Sebelum masa Rasulullah SAW, saya sampaikan, Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu tahun apa? Tahun apa Bapak Ibu? Tahun Fil, tahun Kenapa disebut tahun gajah? Karena Mekah diserang pasukan. Bapak Ibu tahu nggak gajah itu ada nggak di Arab Saudi? Di Jazirah Arab ada tidak? Adanya onta. Kok bisa ada gajah? Nah ceritanya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sabar, masih 10 menit lagi. Bapak Ibu, begini ceritanya.
ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, kan difitnah sama orang Yahudi itu. Orang Romawi akhirnya mencari. Akhirnya yang memfitnah Nabi Isa sendiri yang disalib. Nabi Isa kan diangkat oleh Allah. Di antara pengikut Nabi Isa, Bapak Ibu, kan melarikan diri. Ada yang melarikan diri sampai ke Hijaz, lanjut sampai ke selatan. Sampai di selatan, sampailah mereka di kampung atau di negeri yang disebut dengan Najran. Kalau bahasa Indonesianya Najran. Padahal Najran yang Najran. Karena ro, nggak pernah ra. Najran. Di Najran itulah dakwah pengikut Nabi Isa ini disampaikan. Beriman semuanya Bapak Ibu, beriman. Sedangkan di Romawi sendiri sudah terjadi perubahan. Mereka semuanya beragama Nasrani. Sampai di Afrika juga beragama Nasrani. Makanya Raja Najasyi, Raja Habasyah, sekarang wilayah Sudan, Eritrea, itu dulunya kerajaannya besar, namanya Habasyah. Rajanya beragama Nasrani. Ini orang yang ke Yaman ini nanti ada kejadian. Rajanya bernama Zunuwas. Itu tertarik dengan agama Yahudi. Berbeda. Kaumnya ini yang ada dalam kekuasaannya diminta untuk pindah agama. Seperti agama rajanya yang diyakini. Karena rajanya berubah. Tidak mau, karena tidak mau akhirnya dipaksa. Caranya begini Bapak Ibu, bikin parit, itu dikasih kayu, dikasih minyak, dihidupkan api. Ini satu persatu rakyatnya itu ditanya, mau ikut agamaku atau tidak? Tidak, masukkan. Konon sampai lebih dari 2.000 orang dibakar seperti itu. Disitulah ada kisah seorang ibu yang ragu-ragu. Tetapi anaknya yang masih digendong ternyata lalu bisa berbicara. Janganlah engkau ragu wahai ibu, karena kita berada di atas kebenaran. Akhirnya ibunya ikut masuk. Masih ingat kisah siapa itu? Itu ada kisahnya sendiri nanti. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu, pembunuhan besar-besaran ini karena mempertahankan keimanan kepada Allah ada di dalam surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ayat 4 sampai 9. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qurud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ini celaka itu orang-orang yang membuat parit, yang menyalakan api di dalamnya pakai kayu. Itu lalu mereka menyaksikan, duduk-duduk itu menyaksikan orang-orang yang beriman itu dibunuh satu per, karena mereka mempertahankan keimanannya. Tidaklah mereka dibinasakan atau dianiaya seperti itu karena mereka beriman kepada Allah. Itulah peristiwa kejadian itu. Gemparlah Bapak Ibu Jazirah Arab karena ada pembunuhan. Sebagian riwayat menyebutkan 20.000 Bapak Ibu. Akhirnya yang selamat Bapak Ibu, yang selamat itu lapor ke Romawi sebagai orang-orang yang juga beragama Nasrani yang paling dekat dengan mereka, dan terima meminta agar sekutu mereka di Jazirah Afrika mengirim pasukan untuk menghukum raja ini. Dikirimlah itu Bapak Ibu pasukan gajah. Ada 9 gajahnya. Bukan banyak, cuma 9. Sebagian riwayat menyebutkan gajahnya cuma 13. Jadi dari Afrika itu Bapak Ibu. Kalau Afrika benar ada gajahnya. Nyebrang itu pasukan. Zunuwas ini dihukum, dihabisi mereka semua. Panglimanya lalu jadi gubernur Bapak Ibu. Nanti dikudeta sama jenderalnya namanya Abraha.
Nah, Abraha ini kan beragama Nasrani, ikut menyebarkan. Cuma melihat setiap bulan Zulhijjah orang Arab ini berangkat ke Hijaz. Nah, dia lalu membuat, ini kan gak keras keluar, dikira nanti saya kan. Abraha ini membuat gereja, lalu menawarkan ke bangsa Arab, ke gereja saya saja, gak usah ke Mekah. Dia sendiri gak pernah ke Mekah, Abraha itu. Akhirnya Bapak Ibu, orang Arab yang gak suka itu bikin perkara. Tempat ibadahnya di gereja itu dikasih kotoran. Abraha marah. Kalau begitu tempat ibadah kalian akan aku hancurkan. Makanya mereka membawa pasukan gajah menuju Mekah. Itulah kejadian. Pasukan ini Bapak Ibu setiap melewati suatu wilayah, kampung atau suku itu dikalahkan, dirampok, dirampas. Dijadikan suruh menjadi penunjuk jalan menuju ke Mekah. Hanya saja sebelum sampai ke kota Mekah, baru sampai di perbatasan, itu gajahnya nggak mau lanjut. Kalau diputar balik, mereka mau berdiri jalan. Tapi kalau disuruh arah maju, nggak mau lanjut. Sampai dicambuk, sampai ditombak, nggak mau gajahnya itu. Tidak lama kemudian dari arah pantai, dari Laut Merah, ada awan hitam. Awan hitam itu lama-lama terlihat jelas itu adalah pasukan burung. Itulah yang terjadi, yang dikisahkan dalam surat Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Burung ababil itu Bapak Ibu, kaki dua pegang batu, paruhnya juga pegang batu. Itu batu itu jatuh. Kalau jatuh kena, itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi saking panasnya, saking dahsyatnya, pasukan itu Bapak Ibu rontok semuanya. Apakah ada yang selamat? Ada yang selamat, lari pulang. Termasuk Abraha. Abraha hanya saja sampai di Yaman, Abraha itu kena penyakit yang mengerikan. Dadanya terbelah, tulang-tulangnya itu lepas. Seperti anak burung yang keinjak. Nah, gitulah gambarannya. Nah, kejadian itulah Bapak Ibu kenapa nanti disebut dengan peristiwa tahun gajah. Sehingga semakin berwibawa itu nanti Bapak Ibu Abdul Muttalib itu dari kejadian itu. Sampai akhirnya menemukan kembali Zamzam. Momen saat itulah ada di tahun itu ya, sekitar 50 hari, ada sebagian menyebutnya, itu lahir Rasulullah SAW. Dan ibunda Rasulullah SAW menyaksikan seakan-akan keluar dari tubuhnya itu cahaya. Gambarnya hanya seperti itu. Keluar dari tubuhnya itu adalah cahaya. Nah, Bapak sekalian hormati Allah, inilah semula gambaran tentang agama. Jadi di bab ini di dalam kitab Diyanat Al-Arab, agamanya bangsa Arab itu ya mengikuti agama nabi-nabi sebelumnya. Tetapi ada yang disimpangkan lalu berubah, ada yang diluruskan lalu berubah lagi, ada begitu. Sampai berlalulah itu nanti sampai lahirlah Rasulullah SAW, dan kelak ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul di usia kurang lebih 40 tahun, beliau mulai berdakwah hingga 23 tahun lamanya menyampaikan risalah. Kelak Jazirah Arab itu oleh pengikut Rasulullah SAW itu diislamkan seluruhnya.
Dan termasuk di abad pertama dugaannya atau di abad ketiga dugaannya, Islam itu juga sudah sampai ke kita. Jadi inilah gambaran agamanya bangsa Arab. Sudah diutus Nabi dan Rasul, sudah lurus, Nabi dan Rasul meninggal, bengkok lagi. Diutus lagi, lurus lagi. Begitulah kehidupan itu. Sehingga Bapak Ibu tahu kejadiannya, di utara sudah ada Nabi dan Rasul, bengkok juga, nanti diluruskan. Di tengah ada Nabi dan Rasul, ketika wafat juga bengkok lagi, diluruskan lagi. Tetapi setelah sepeninggalan Rasulullah SAW, dua kota suci Mekah dan Madinah selamanya itu akan menjadi dua kota suci dan menjadi tanah haram sampai hari kiamat, di mana orang musyrik, orang kafir tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Sekali-kali Bapak Ibu kalau umroh lagi, amin. Kalau umroh lagi, tanyakan titik-titiknya itu di mana. Batas orang musyrik nggak boleh melewati itu. Dua kota itu punya titiknya, nggak boleh lewat. Apalagi sampai masuk ke dalam masjid, nggak boleh. Itu akan menjadi pelajaran. Karena apa? Karena itu akan menjadi tempat suci selamanya sampai hari kiamat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran kita hari ini tentang Diyanul Arab. Saya mohon maaf karena hari ini itu berbenturan, wage-nya itu kan di minggu ketiga. Sedangkan saya tadi minggu ketiga itu ngajar hadis pada subuh di Jalan Magelang. Jadi dari Jalan Magelang sampai ke sini saya itu sekitar 15 menit. Itu sudah ngebut kayak balapan itu. Jadi saya sambil berdoa, ya Allah ini demi bapak-bapak dan ibu-ibu lindungi aku. Gitu. Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa lihada, astaghfirullahaladzim wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.